saya mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Saya menangis tanpa henti. Nah, disitulah saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Begitu Bapak mundur, berarti Bapak udah nggak melayani lagi di gereja? Betul. Oh, jadi sempat vakum tuh ya? Sempat vakum. Bahkan mungkin mungkin kurang lebih 5 tahun saya nggak ke gereja. Tetapi pada saat engkau tidak ada di dalam gedung gereja, berapa banyak ribuan orang yang kau bisa temui. Tidak ada satu rambut pun yang jatuh Tuhan tidak tahu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, berarti Tuhan pasti tahu loh. Tuhan pasti tahu loh. Berarti Tuhan juga izinkan loh. Iya, izinkan. Berarti Tuhan juga punya rencana loh untuk hal-hal yang buruk atas kita. Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk atas kita. Menembus waktu, dalam kasih-Mu tak terhenti. Shalom, selamat bertemu kembali para sahabat menembus waktu dengan saya Denny Widya CBC di podcast ini. Tempat di mana kita belajar dari masa lalu, berpijak di masa kini, dan menyiapkan langkah untuk masa depan. Seringkali kita merasa dunia kerja dan dunia iman itu adalah dua kutub yang berbeda. Di satu sisi ada target, kompetisi, dan angka. Di sisi lain ada ketulusan, pelayanan, dan kasih. Tapi, apakah benar keduanya tidak bisa bertemu? Hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang menembus waktu di dua dunia yang berbeda dan sekaligus menjalaninya. Seorang profesional, pebisnis yang setiap hari berkecimpung di dunia sales dan marketing. Beliau adalah Bapak Evangelis Dedi Suhandi, Sarjana Komputer Master Teologi. Terima kasih Pak Dedi sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Terima kasih Bapak bersedia untuk hadir di tengah-tengah kesibukan nih Pak. Ya, terima kasih Pak Denny atas undangannya. Saya juga mengucap syukur atas waktu yang diberikan untuk bisa sharing bersama-sama dengan para pendengar dan sahabat dari Menembus Waktu. Ya, senang Pak bisa bertemu dengan Bapak dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol diskusi ya tentang dunia profesional, dunia bisnis, berjalan, masuk juga melayani Tuhan. Wah, itu yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Iya, Pak Dedi, kalau kita kembali memutar masa awal karir Bapak sebagai seorang sarjana komputer Pak, awalnya, dan Bapak pernah nggak membayangkan bisa menjadi juga seorang evangelis Pak, penginjil? Ada nggak waktu Bapak lulus dari sarjana komputer itu sudah terbayang gitu Pak? Ya, sebenarnya tidak ada bayangan sama sekali Pak, karena memang kita ini kan bukan dari keluarga hamba Tuhan. Jadi, tapi Bapak dari Kristen ya, keluarga Kristen? Ya bisa dibilang Kristen biasa lah Pak, tidak aktif, tidak rutin, dan tidak pelayanan di gereja gitu. Dan memang dari kecil orang tua sudah beberapa kali mengajak, tapi ya mungkin seiring dengan kesibukan orang tua, ya mereka pun kadang-kadang datang, kadang nggak ke gereja, dan ditambah lagi ya ada beberapa kekecewaan, sehingga orang tua juga mungkin sudah nggak mau lagi ke gereja. Jadi ya akhirnya puji Tuhan karena dari kecil sudah diperkenalkan sehingga saya punya komunitas. Komunitas seperti komunitas anak muda lah, ya remaja gitu, untuk datang sendiri, aktif sendiri jadi di gereja, betul. Nah dari situlah ya kita mulai mengenal Tuhan, dan memang dari SMA sih sudah ada Pak, sudah ada mungkin ya ledekan-ledekan kecil. Karena memang kita sudah aktif melayani Tuhan dan juga sudah mengenal Tuhan. Di situ kadang-kadang kita berbicara tentang Tuhan
Nah mungkin dunia remaja Bapak kan pasti tahu. Iya, iya. Ya. Pernah mengalaminya lah ya. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan yang mana mungkin kurang cocok lah dengan agama Kristen Iya, kita, iya. kepercayaan kita. Mungkin mereka menonton atau Iya. apa gitu. Tapi dari situ saya sudah menjauh dari komunitas itu. Iya. Dan bahkan mereka sering menyebut saya tanpa sengaja. Oh. Mereka menyebut, wah ini jangan bergaul dengan Dedi nih, ini pendeta. Wah, Pendeta. Jadi udah membuat Pak sebenarnya. nah ya itu yang saya pikir ya itu cukup ya nggak terlalu menggugah saya, tapi itu sudah ada di dalam Iya. pergaulan kita, karena dari situ mungkin saya sudah menjaga jarak dengan orang-orang yang kurang cocok lah. Iya. Membuat saya makin mundur dari Tuhan, ya saya menjauhkan diri. Nah makanya ini jangan ajak Pak Pendeta. Jadi biar kalau pergi-pergi jangan ada Dedi, karena lingkungannya mungkin kurang pas dengan saya gitu. Jadi dari situ saya anggap angin lalu sebenarnya, karena mungkin ledekan anak muda lah kan gitu. Tapi itu mereka orang-orang Kristen, Pak. Orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, ya. Gitu. Karena kan kita sekolah Kristen, Pak. Iya, iya. Gitu. Tapi ya memang kan ya anak-anak remaja lah biasa, Iya, iya. ya kan gitu. Jadi ya mungkin ada yang merokok atau ada yang mungkin pergaulan yang kurang baik. Iya. Ya saya sudah membatasi Oh. gitu. Karena saya melihat kan kalau kita bergaul dengan pergaulan yang kurang baik, akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Betul. Gitu. Jadi dari situ saya sudah membatasi, karena memang saya jadi akhirnya ikut pergaulan-pergaulan yang mana dengan aktivis-aktivis gereja gitu. Nah, berarti Bapak memang dari masa remaja muda ini sudah aktif lah ya dalam pelayanan di gereja gitu ya. Betul. Dan ada nggak Pak pengalaman bagaimana Bapak mengalami suatu peristiwa atau momen perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami lahir baru itu? Ataukah peristiwa itu berjalan seiring dengan pertumbuhan pelayanan Bapak di gereja? Atau ada suatu momen spesifik Pak? Ya. Bapak mengalami lahir barunya ya? Ya, jadi saya sudah mengalami itu dari tahun 2000 mungkin waktu SMA ya Pak. Iya. Jadi sudah mengalami ikut beberapa kali retreat seperti itu, retreat gereja. Jadi disitulah saya sudah mengenal Tuhan. Jadi situ saya juga sudah dijamah oleh Tuhan. Iya. Dan bahkan pada saat retreat itu ya mungkin beberapa pemirsa juga tahu dari jamahan Roh Kudus. Iya. Ya ada yang holy laughter, ada yang menangis tanpa berhenti. Nah pada saat retreat itu saya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Saya menangis tanpa henti. Nah disitulah saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Karena saya di retreat itu benar-benar nangis dan kita tidak bisa kontrol. Iya. Gitu. Jadi disitulah saya merasakan bahwa Tuhan itu ada, dan saya makin hari makin kenal Tuhan, punya kerinduan lah untuk mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Nah, kemudian Bapak kan itu masa SMA mungkin Pak ya? Ya, betul. Nah, kemudian Bapak sampai kuliah dan lulus sarjana komputer. Setelah itu apa? Bapak masih melayani kah? Atau Bapak sudah masuk ke dunia profesional waktu setelah lulus kuliah itu Pak? Ya, pada saat saya masuk ke dunia perkuliahan, sudah ikut lagi pelayanan. Masih tetap ya pelayanan itu tidak Bapak tinggalkan lah ya? Tidak. Cuma, namun karena waktu itu sempat mengalami perpecahan gereja, jadi akhirnya saya merasa bahwa wah ini gereja juga pecah juga gitu kan. Jadi akhirnya ada kecewaan mungkin. Ya, saya melihat ada sosok-sosok yang kelihatannya rohani tapi kok bisa gereja ini pecah. Pada saat itu kan saya masih muda Pak, saya nggak mengerti tentang organisasi gereja, kenapa dan sebagainya. Kita dari sisi jemaat cuma melihat kok begini ya gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya bahkan hal itu membuat saya jadi mundur Pak dari gereja gitu. Malah kan. mundur ya? Ya karena melihat bahwa sosok yang kita kagumi, yang kita percaya bahwa
ini solid gitu kan, tapi ternyata mengalami perpecahan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya latar belakang kenapanya. Iya. Cuma kan kita melihat dari sisi sebagai jemaat. Gitu. Nah, begitu Bapak mundur berarti Bapak udah nggak melayani lagi di gereja? Betul. Oh, jadi sempat vakum tuh ya? Sempat vakum. Bahkan mungkin hampir mungkin kurang lebih 5 tahun saya nggak ke gereja. Nah, 5 tahunan ada. Dari seseorang yang masa muda yang melayani Tuhan sampai sempat tidak sekitar 5 tahun tidak ke gereja. Ya, tapi bukan berarti pergaulannya jadi kacau, hidupnya jadi nggak benar, nggak. Saya tetap stay hidup dalam Tuhan, nggak macem-macem, nggak neko-neko, cuma melihat ya udahlah, mengalami kekecewaan lah dengan gereja sebenarnya Pak ya. Ya nggak usah ke gereja lah, kita berdoa sendiri gitu kan, mengalami, kita baca Alkitab sendiri, gitu. Nah, adakah momen yang membuat Bapak kembali ke gereja itu Pak? Kan 5 tahun tuh ya sempat vakum. Momen apa sih Pak? Jadi memang pada saat itu kan saya juga melihat bahwa mungkin itu ada kebijakan sendiri, mungkin internal organisasi gereja. Jadi ya sudahlah, saya nggak ikut campur juga. Akhirnya ya seiring dengan itu ya saya bekerja seperti biasa, karena pada situ udah lulus dan saya bekerja. Nah, momen-momen yang membuat saya mulai lagi mencari Tuhan atau lebih serius lagi untuk bergereja. Nah, pada saat itu tahun 2001 Pak. 2001 Tuhan izinkan saya untuk mengundurkan diri dari suatu pekerjaan. Nah, mengundurkan diri padahal saya dalam kondisi sedang prima-primanya. Karena pada saat itu puji Tuhan semua Tuhan tuh begitu baik. Ya, jadi pada saat saya di awal pekerjaan pun Tuhan begitu baik. Jadi orang-orang mungkin butuh waktu 2 tahun untuk menjadi manajer. Tuhan kasih saya 1 tahun udah jadi manajer. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa penyertaan Tuhan itu. Dan juga orang-orang mungkin butuh waktu 2 tahun untuk menjadi kepala cabang. Saya 3 bulan saya sudah menjadi kepala cabang. Secara karir Bapak benar-benar melesat ya? Ya, betul. Secara profesional karir ya? Betul, puji Tuhan Pak. Ya, puji Tuhan. Namun entah, mungkin rencana Tuhan. Karena saya merasa bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti saya tidak tahu bahwa itu kebaikan Tuhan. Tetap tahu. Menyadari lah bahwa tetap itu semua menyadari. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Namun ya karena memang kita kurang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, jadi 50-50 antara mungkin itu pencapaian karena kita punya kemampuan dan juga berkat Tuhan. Gitu. Nah, pada saat itu diizinkan Tuhan untuk saya mengundurkan diri dari satu perusahaan. Dan di saat itulah saya merenung bahwa kenapa di puncak karir saya sebagai kepala cabang, saya diizinkan untuk mengundurkan diri, diminta mengundurkan diri. Saya nggak bisa terima Pak pada saat itu, karena tidak ada satu reason yang bisa membuat saya menerima. Nggak ada kesalahan yang Bapak lakukan. Betul. Tidak ada kesalahan. Praktis cuma pada saat itu saya diminta untuk mem-PHK orang. Dan saya menyampaikan bahwa itu bukan kesalahan dia. Tapi memang dia sudah melakukan hal yang maksimal, tetapi tidak bisa mencapai target. Dan saya dipaksa untuk harus memecat. Dan saya harus sampaikan bahwa maaf, saya tidak bisa pecat. Karena saya bilang bahwa saya sudah coba visit, sudah coba mempelajari semua yang dia lakukan, dan mereka sudah lakukan all out. Namun memang ada kondisi di mana tidak bisa dikontrol. Penjualan itu memang turun. Nah, pada saat itu saya diminta dan saya sampaikan bahwa maaf Pak, saya tidak bisa pecat. Jadi Bapak yang dipaksa malah mengundurkan diri. Yes. Jadi, nah, apakah Bapak marah sama Tuhan pada saat itu? Pada saat itu ada
kegalauan, Pak, kegalauan di mana saya merasa bahwa saya nggak salah. Saya tidak melakukan hal yang apalagi berkaitan dengan keuangan. Iya, iya. Gitu. Biasanya kan kalau dipaksa mundur pasti ada hubungan Iya, dengan iya. finance ya Betul, Pak ya. betul. Atau mungkin ada penipuan Iya, lah dan sebagainya kan begitu. Sama sekali tidak. Nah, tapi dipaksa mundur cuma dengan satu alasan bahwa kamu masih muda. Ya, kamu masih punya banyak peluang di tempat lain. Dan itu yang saya nggak bisa terima. Iya. Saya merasa bahwa ya kalau ada peluang di sini kenapa saya mesti cari Iya, tempat betul, lain? betul. Padahal karir saya juga tidak jelek di situ gitu loh. Tapi ya saya alami itu Pak. Kalau saya melihat flashback kenapa? Karena memang pada saat di zaman saya pada saat itu cukup baik berkarir, saya tidak sama sekali merasa bahwa menghargai uang. Ya karena dengan mudah mencapai posisi itu. Iya. Jadi saya kadang makan ya dengan teman-teman Iya. cukup mahal, Iya, ya udah iya. makan apa Iya, dan iya. sebagainya. Ya mungkin dari situlah yang saya merasa bahwa saya perlu ditegur Tuhan. Iya, iya. Dan di situ saya mengalami bahwa dari cukup paling tinggi kepala cabang di mana punya fasilitas dan sebagainya, semua fasilitas itu diambil. Dan Tuhan izinkan saya untuk masuk ke dalam lembah. Iya. Masuk ke dalam lembah di mana saya juga nggak punya pekerjaan, Iya. ya kan? Di situ dengan masih percaya diri Pak, dengan IPK yang cukup baik. Iya. Ya IPK-nya juga nanti, wow kalau cerita luar biasa Pak, itu pekerjaan Tuhan luar Iya. biasa. Ya IPK yang cukup baik, background pekerjaan juga cukup baik. Di dalam kesombongan saya cuma sampaikan kepada pacar saya waktu itu, yang sekarang jadi istri, Iya. tenang aja, paling 1-2 bulan Oh, bakal dapat lagi nih. pasti dapat lagi. Ternyata enggak, Pak. Oh. Tuhan kasih satu pelajaran yang luar biasa buat saya. Iya. Di situ saya apply mungkin lebih dari 50. Oh. 50. Enggak ada yang dipanggil. Satu pun tidak ada yang dipanggil. Oh. Bukan interviewnya. Iya, dipanggil. Mau interviewnya aja nggak dipanggil. Iya. Ya. Jadi dari situ Tuhan sadarkan banyak hal. Akhirnya saya mencoba untuk berjualan, Pak. Berjualan. Di situ waktu itu jualan VCD ya, Pak. Gitu. Ya, tapi akhirnya saya seperti benar-benar dibawa ke dalam lembah. Karena saya jual VCD satu cuma untung 500 perak. Ya, tahun 2001. CD kepingan VCD itu kan? Yes. Ya. Untung 500 perak, saya pergi kurang lebih misalnya sampai 5 kilo, Iya. 10 kilo cuma dapat 1.000. Cuma dapat 2.000. Iya, iya. Oh. Tapi saya bilang saya jalanin aja bersama Tuhan, pasti kita bisa lewat. Iya, iya. Tapi ternyata dengan berproses dengan Tuhan itu perlu sampai di mana ada namanya penyerahan diri. Oh. Karena saya melihat bahwa pada saat diproses dengan Tuhan, Iya. kuncinya cuma satu. Apakah engkau sudah menyerahkan diri atau belum? Oh. Iya. Karena kalau belum sampai di titik engkau menyerahkan diri, ya di mana kita menyadari bahwa we are nothing, Iya, iya. itu proses belum selesai. Iya, iya. Karena kita masih mengandalkan Iya. diri kita ya. Karena Kekuatan kita. semua proses Tuhan pasti diproses sampai ke inti dasarnya. Karena kalau kulit pasti sebentar juga orang akan lupa kembali. Iya, iya. Jadi disitulah sampai ke inti di mana saya jalanin itu. Saya pikir 1 bulan, enggak juga. 2 bulan, enggak juga. Itu apply terus sampai 50 lebih, Pak. Iya. Dan itu tidak ada yang dipanggil. Sampai di satu titik saya berdoa sama Tuhan. Dan saya menyembah sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan. Karena bukan berarti saya nggak pernah doa, Pak. Iya, iya. Saya doa. Dalam setiap minggu, setiap hari itu saya berdoa. Tapi di saat momen itu Bapak benar-benar udah menyerah sebenarnya. Yes. Karena saya mengalami benar-benar saya bilang kalau saya lanjutkan ini akan berdampak negatif buat saya. Iya. Dan saya menyerahkan diri saya. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya nangis. Saya bilang Tuhan saya udah nggak sanggup. Saya berterima kasih untuk Tuhan yang proses saya
menyatakan saya udah nggak sanggup menjalani ini, menjalani jualan ini. Saya bilang, karena saya bilang kalau saya lanjutkan akan berdampak buruk buat saya. Dan Tuhan tahu limit di mana sampai kita menyerah itu sebenarnya Tuhan tahu. Ya, dari situlah saya bingung. Ya, sementara saya 50-an lebih, mungkin hampir 100 mungkin. Tidak pernah ada satu pun. Tetapi pada saat ada penyerahan, pada saat kita benar-benar percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi jalan keluar. Beda 1 minggu dari saya apply langsung diterima. Woi, puji Tuhan. Ya, jadi ya itulah hikmah atau anugerah yang Tuhan izinkan saya. Tapi dari situ saya mengalami bahwa ya segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa beri, Tuhan bisa ambil. Ya, makanya waktu Tuhan ingatkan saya waktu kuliah nanti saya cerita, itu Tuhan ingatkan kembali. Gitu. Jadi di momen itu yang membawa Bapak kembali ke gereja. Yes. Ya. Nah, menarik sekali Pak. Nah, kemudian Pak, kan Bapak sekarang sudah jadi master teologi apa ya? Udah lulus ya Pak ya? Udah lulus. Udah lulus ya. Nah, mengapa Pak jadi dari sarjana komputer tiba-tiba ngambil S2-nya master teologi ya Pak? Ya. Pasti ada ceritanya nih. Ya. Udah diceritakan Pak. Ya, saya setelah mengalami itu saya kembali ke dalam dunia bekerja. Dan saya jalankan itu, terus saya pelayanan lagi, saya bergereja kembali. Ya, dari pengalaman itu luar biasa Pak. Tuhan pertemukan dengan istri saya. Ya, karena waktu jalanin usaha itu Tuhan tunjukkan. Ya, seperti ya Bapak bisa tahu ceritanya menunjukkan Ribka, ya kan bagaimana dia bersungguh-sungguh dan sebagainya. Demikian juga dengan pacar saya ini waktu itu, ya Tuhan tunjukkan gitu. Karena waktu saya kenal dengan istri saya ini, sebelum saya mengalami musibah itu, sebelum mengalami ujian itu, masih di masa jayanya ya lah. Yes. Bahkan saya sampai katakan ya terserah. Mau lanjut, saya alamin ya seperti ini. Karena Bapak menyadari lah ya dalam keadaan gitu. Ya, karena saya nggak mau merugikan orang lain lah gitu. Tapi ya puji Tuhan, malahan Tuhan tunjukkan bahwa istri saya mengikuti saya. Baik saya di posisi atas sampai di lembah pun dia ada. Nah itulah yang saya bersyukur sama Tuhan bahwa menunjukkan istri yang cocok. Ya, yang sepadan lah gitu. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan Bapak bahwa dari saya bekerja kok bisa sampai berkuliah. Ya. Jadi pada saat itu ya saya seperti biasa Pak, pelayanan biasa sebagai koordinator ibadah, mungkin sebagai ya apa aja yang kita kerjakan di dalam gereja. Nah, cuma beberapa kali memang saya sudah dipercayakan untuk berkhotbah. Nah, pada saat itu ada satu dorongan yang Tuhan sampaikan bahwa kamu harus kuliah. Saya bingung. Saya bilang kenapa saya harus kuliah? Karena saya tanpa kuliah pun saya sudah pelayanan. Saya sampaikan kepada Tuhan. Nah Pak, potong. Waktu Tuhan menyuruh Bapak kuliah, itu Bapak dapatkan dari mana? Apakah dari impresi Bapak? Atau Tuhan audible yang ngomong, ataukah dari hamba Tuhan yang berbicara kepada Bapak? Ya. Nah, pada saat itu ada dorongan dari dalam bahwa saya harus kuliah. Cuma saya bingung, saya bilang Tuhan, kalau saya kuliah, saya mesti kuliah di mana dan apa tanda-tanda Tuhan, karena pada saat itu usia saya juga sudah tidak muda Pak. Usia saya di usia mungkin 40-41, di mana saya juga sudah ada aktivitas bekerja, berbisnis gitu kan. Nah, saya merasa bahwa tidak ada urgensinya untuk kuliah. Ya, untuk kuliah. Cuma Tuhan sampaikan bahwa pada saat kamu mau pelayanan dalam firman, kamu harus punya basic teologi ya. Di mana itu kamu harus kuliah teologi ya.
pada saat kamu mau belajar kedokteran, mau jadi dokter, itu pun kamu harus belajar Iya, kedokteran. iya, Kenapa pada saat kau melayani Tuhan, engkau tidak mau bayar harga untuk mengenal Tuhan secara teologi, Iya, iya. ya secara keilmuan. Iya, iya. Dari situ juga saya merasa, oh iya memang penting, Iya. karena supaya orang tidak menganggap bahwa wah ini hamba Tuhan, jurusan komputer ngerti apa, Iya, gitu iya. kan. Nah akhirnya saya bilang sama Tuhan bahwa kalau memang Tuhan punya rencana untuk saya berkuliah, saya cuma minta 3 tanda dari Tuhan. Minta 3 tanda ya. Ya, karena saya melihat Pak, banyak sekali kasus-kasus di mana katanya dipanggil. Heeh. Ya, saya dipanggil untuk Jadi menjadi hamba Tuhan, iya. untuk kuliah, untuk sekolah teologi ya. Tetapi setelah itu mereka nggak stay di dalam Iya. pelayanan, Iya. bahkan mungkin jadi kembali ke accounting, Iya. kembali dan sebagainya, Iya. dan melupakan semuanya, Iya. gitu. Karena menganggap bahwa itu hanya cuma sebagai satu sekolah untuk melanjutkan pendidikan saja. Iya, iya. Nah, saya sampaikan itu kepada Tuhan bahwa saya nggak mau kalau saya kuliah cuma sekedar pemenuhan ya kepentingan saya pribadi Iya, iya. tanpa rencana Tuhan. Kan Bapak minta tanda ya untuk Betul, menguji apakah benar ini panggilan Tuhan atau tidak gitu ya. Betul Pak. Nah, jadi tanda yang saya minta adalah di dalam benak saya, pemikiran saya bahwa yang saya tahu karena saya bergereja di GBI, berarti otomatis sekolah tingginya adalah STT Bethel. Betul, Ya iya. kan, gitu. Yang Petamburan ya Pak ya. Betul, yang di Petamburan. Iya. Nah, saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan tunjukkanlah tanda untuk menyatakan bahwa itu satu rencana Tuhan yang indah untuk saya melanjutkan pelayanan khotbah itu. Nah, saya minta tanda, yaitu tanda yang pertama adalah ya karena saya berkantor di Tamrin, Iya. kebetulan perkuliahan di Tamburan, Bapak tahu kalau jam kantor Iya, ramainya macetnya luar luar biasa. biasa. Ya kan, saya bilang Tuhan kalau saya pulang 5:30 itu aja on time Heeh. sampai ke Petamburan mungkin bisa 6:30. Iya. Ya kan? Iya. Kalau saya izin mau sampai kapan saya Iya, izin terus. iya, iya. Dan itu kan memakan waktu 2 tahun. Iya, heeh. Ya kan, saya bilang agak sulit Tuhan, saya bilang itu ya saya cuma minta bahwa itu dipermudah. Iya, Ya iya, kan. heeh. Tanda yang kedua saya bilang kalau parkir di situ kan agak crowded Iya, ya Tuhan. iya, Saya jadi secara manusia nego nih ini parkir di situ agak susah gitu loh. iya, iya. Karena kan saya pernah kunjungan juga sulit Pak Oh, di situ. iya, iya. Yang ketiga saya bilang kalau memang Tuhan tunjukkan dananya dari mana ya Tuhan, gitu kan? Dananya dari mana? Nah, oke, dari situ saya sifatnya ya butuh konfirmasi dari Tuhan bahwa ini bukan suara saya pribadi, bukan secara logika saya, keinginan saya, tetapi memang itu satu rencana Tuhan yang luar biasa. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba di gereja saya mengadakan pengumuman bahwa akan dibuka perkuliahan S2 untuk eksekutif. Oh. Jadi padahal jadi angkatan saya itu hanya sekali dan tidak pernah ada lagi. Hanya sekali. Hanya satu kali. Hanya satu Wah, kali. Iya, iya. Jadi sebelumnya tidak ada dan setelahnya tidak ada. ada. Jadi hanya satu angkatan, Pak. Jadi khusus Bapak nih kayaknya. Ya jawaban doa. Iya kan, jawaban doa. Ya, jadi pada saat itu saya juga bertanya sama istri saya senggol, ini kok bisa pas Iya, ya? Saya bilang dengan yang permintaan saya. Iya, iya. Nah, terus segera daftar. Ya saya ngomong sama istri saya, sudahlah biarin aja dulu. Masih lama, 2 bulan, 3 bulan batas waktunya, ya kan? Nah, udah setelah itu ya saya juga anggap biasa saja, Pak. Iya. Karena memang tidak ada niatan, Pak. Iya. Tidak ada niatan, makanya saya minta tanda. Betul. Gitu loh. Maunya Bapak menghindar mungkin ya. Iya, seperti Yunus. Iya, Yunus kan bilang wah di sana penduduknya begini begitu kan. Jadi ya saya juga bilang di Petamburan kan susah parkir lah begini. Tuhan permudah dong gitu kan. Ya udah, saya sambil lalu ya sudah. Saya juga cuma ngeledekin ini syaratnya apa? Oh begini ambil formulir. Oh iya. Tapi udah nggak diambil juga formulirnya, ya kan? Nggak diambil formulirnya. Udah sambil jalan tiba-tiba Tuhan berikan mimpi ke saya, Pak. Iya. Tuhan berikan mimpi di mana
saya ditempatkan atau saya tiba-tiba ada dalam podium gereja di depan mimbar dan saya berkhotbah di situ. Saya bingung gitu, masa dalam mimpi kok Tuhan bawa saya ke dalam satu mimbar gereja di mana saya berkhotbah di sana. Dan Tuhan izinkan di situ bahwa ada jemaat yang berteriak, merintih kesakitan. Dan saya juga nggak habis pikir karena jemaat itu berkata bahwa Pak Pendeta, saya juga kaget Pak. Karena saya bukan pendeta. Iya betul. Iya Dalam kan? mimpi itu Bapak udah jadi pendeta. Gitu. Iya, iya kan? Iya. Jadi ya mungkin pada ya saya kurang agak asing gitu Pak kalau dibilang Pak Pendeta. Iya kan? Pak Pendeta, ini ada yang sakit. Iya. Saya sampai kaget-kaget terus. Ya kenapa? Saya juga gelagapan Pak. Gitu. Terus ya ada yang sakit Pak Pendeta. Saya dengan simple saya berkata bahwa dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan mungkin dalam hitungan sekian menit orang yang di sebelahnya berkata bahwa puji Tuhan sembuh. Saya sendiri kaget Pak. Iya. Saya sendiri kaget. Sembuh. Iya kan? Iya. Terus ada lagi yang berteriak, Pak Pendeta. Ya, saya Iya. sakit. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan pada saat itu saya seperti dibawa mendekat kepada jemaat tersebut. Seakan-akan saya berdekatan seperti saya berdekatan dengan Pak Denny. Padahal posisi jemaat itu adalah di atas Pak duduknya. Dan saya di mimbar bawah. Tapi seperti saya berdekatan dengan Bapak. Dan saya melihat bahwa dia sakit sinusitis Pak. Dan itu semua keluar. Padahal saya di podium bawah gitu kan. Saya bisa lihat. Sembuh Pak Pendeta. Wow, saya bilang luar biasa ya Tuhan. Tapi sambil agak ngerinding-ngerinding juga ya Pak. Soalnya kita mimpi kan, gitu loh. Ya sudah, saya bangun, saya cuma bercerita sama istri saya, kok saya ngalami sesuatu yang seperti ini ya. Ya sudah, saya simpan dalam hati saja. Saya bilang, ya kan. Diberikan mimpi yang kedua lagi Pak. Di mana saya seperti kayak perjalanan misi di sana, saya dengan rombongan dan saya menemukan satu rumah cukup angker. Orang-orang bilang jangan mendekat, itu rumah dari dukun atau apa gitu yang punya ilmu gitu. Dan tapi saya diberikan satu kerinduan untuk menghampiri Pak, untuk menghampiri. Dan dukun itu berteriak merintih kesakitan. Dan saya melihat wah banyak sesembahan dan sebagainya di dalam itu. Saya cuma tanya, ada apa Pak? Saya kesakitan sekali Pak, tolong bantu saya. Saya cuma pegang tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Dan tiba-tiba tangan dia diangkat, keluar satu ular besar. Saya bilang, kok bisa ya? Gitu. Tapi Tuhan izinkan itu untuk saya alami itu. Nah, pada saat itu pengumuman sudah mau penutupan. Saya masih anggap santai aja kan gitu. Saya cuma malah ngeledek, udah tutup ya, supaya saya punya alasan Pak. Oh udah tutup Tuhan, saya terlambat dong gitu kan. Nah, tapi Tuhan ingatkan, dari 2 yang kamu minta sudah aku jawab. Yaitu parkir dengan mudah karena di lingkungan gereja yang dekat dengan rumah saya. Yang kedua adalah itu adalah jalur yang tiap hari kau lewati. Kau tidak ke gereja, kau tidak kuliah pun kau pulang. Iya. Jadi no excuse. Iya. Ya kan? Iya, nggak ada alasan. Saya nggak lah perlu effort sesuatu. Karena kau juga pulang lewat situ. Iya. Saya diingatkan, oh iya. Ya oke. Pada saat itu saya juga masih udahlah biarin aja lah. Mudah-mudahan udah tutup. Ya kan? Iya. Nah, ini mimpi yang ketiga adalah di mana saya tidak bisa mundur lagi dari Tuhan. Nah, sebelum mimpi yang ketiga itu Tuhan ingatkan pada saat saya setir Pak. Setir kendaraan. Tuhan ingatkan terus berbicara. Kamu kuliah. Saya bilang nggak perlu kuliah. Saya bisa melayani. Ya kan? Satu syarat kau Tuhan belum penuhi, satu tanda saya bilang. Dananya dari mana Tuhan? Ya kan? Tiba-tiba Tuhan perlihatkan satu penampakan di dalam otak saya Pak. Pemikiran saya, kau lihat. Apa ini? Saya bilang, rekening saya Tuhan. Kamu ingat? Siapa yang memberi? Saya bilang Tuhan.
Tuhan dengan lembut berkata bahwa aku yang memberi, Dedi. Aku juga yang bisa mengambil. Iya, Karena aku iya, berkuasa atas segala sesuatu. iya. Oh. Saat itu saya langsung mikir, Pak. udah ya, udah cukup kayaknya. Iya. Bandelnya udah cukup. Udah nyerah lah ya. Tapi masih, Pak, masih pada saat penasaran itu juga nih. masih penasaran karena saya sudah ambil formulirnya. Iya, Nah, iya. saat itu saya udah ambil, tapi saya nggak mau Belum kembalikan, kembalikan, nggak iya. belum kembalikan, gitu kan. Nah, dikasih mimpi yang terakhir, Pak. Dikasih mimpi yang terakhir, yaitu bahwa saya didorong oleh hamba Tuhan, di mana saya diantarkan seperti suasana KKR besar sekali. Besar sekali tempatnya dan jemaatnya banyak sekali. Saya didorong. Saya cuma berpikir, saya ini pasiennya atau saya hanya hamba Tuhan ya. Bapak di atas kursi roda tuh ya? Di atas kursi roda, betul, Pak. Oh, Di atas kursi roda. Dan didorong oleh hamba Tuhan besar. Yang saya ingat bahwa hamba Tuhan itu adalah pernah ikut lari dari panggilan Tuhan Iya, juga, iya, gitu kan. Supaya saya nggak enak sebut. Iya, iya. Jadi pernah lari dari panggilan Tuhan dan dia mengalami sesuatu yang kurang baik. Oh. Nah, Tuhan ingatkan itu. Dan saya lihat kaki saya di kursi roda. Iya, iya. Oh. Saya bangun dari itu, dari mimpi saya bilang, sudah cukup. Iya. Akhirnya Bapak menyerah lah ya. Akhirnya saya bilang, sudah, kita ikuti rencana. Rencana Tuhan ya, udah. Ya, rencana Tuhan. Nggak mau bandel lagi. Ya, karena saya suruh nengok ke belakang, Pak. Yang dorong hamba Tuhan yang pernah lari dari panggilan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi saya bilang, sudah ikutin Tuhan aja. Oh. Gitu. Jadi Bapak kembalikan formulirnya. Kembalikan formulirnya walaupun terlambat. Tapi tetap dikatakan masih cukup kok, masih cukup. Iya. Masih cukup waktu untuk mengembalikan formulir. Jadi dari situlah saya merasa bahwa panggilan Tuhan itu kalau real, apapun pasti dikonfirmasikan. Iya. Dengan tanda-tanda yang kau minta pun pasti diberikan. Betul. Gitu. Yang penting memberikan tanda yang memang sesuai dengan firman Tuhan juga gitu ya. Yang minta tanda, saya minta rumah besar di PIK dan sebagainya. Wah, itu sesuatu ya. ya. Saya melihat memang kondisinya seperti itu. Iya. Dan saya minta tanda dipermudah saja. Dan Tuhan kasih semua itu, Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, setelah Bapak sekolah teologi dan jadi master teologi, adakah perbedaan sebelum dan sesudah ini, Pak? Apa yang Bapak alami? Ya. Nah, pada saat saya melanjutkan lagi sedikit. Pada saat saya mau wisuda, Pak. Saya berkata sama Tuhan. Saya bilang saya nggak mau maju. Maksudnya? Pas wisudanya, Pak. Nggak mau maju? Saya padahal udah pakai baju toga, Pak. Mengapa? Saya bilang saya takut karena menyandang MTH, Pak. Karena saya bilang MTH itu berat. Akan Bapak berpikir akan menjadi beban Bapak gitu ya? Betul, Pak. Karena malu, Pak, kalau menyandang MTH ternyata tidak digunakan sama sekali dan tidak melayani Tuhan. Ya kan, saya bilang buat apa saya ada gelar MTH? Bahkan kalau perlu saya sembunyikan. Iya. Saya cuma minta satu tanda dari Tuhan. Kalau memang satu rencana Tuhan buat saya, tolong Tuhan berbicara sama saya. Pada saat wisuda itu, Pak, hari wisuda, ya, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak berbicara, saya tidak mau maju di panggung. Iya. Karena kan dipanggil, Pak. Iya. Ya kan? Saya nggak mau maju. Iya. Saya bilang, tolong sampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saya. Tuhan cuma bilang, aku akan memakai engkau, bahkan memberikan percepatan, karena engkau adalah orang yang aku pilih. Bahkan saya pernah dimimpikan sebelumnya, saya ada di bawah satu lembah, Pak. Jadi sini gunung, Pak. Gunung ada dua, bukit gitulah, bukit dua. Saya seperti berdiri di atas, Pak. Saya berdiri di atas, ada suara di samping saya dan sangat dekat sekali. Tuhan memperlihatkan saya. Kau melihat apa, Dedi? Saya bilang melihat orang-orang yang sedang berbaris. Apa yang kau rasakan? Saya bilang orang-orang yang sedang berbaris menuju jalan yang salah. Kau lihat berapa banyak? Banyak sekali, Tuhan. Kau lihat sebelah kanan.
berapa banyak? Hanya beberapa, Tuhan. Iya. Ini perkataan yang saya sampai sekarang tidak bisa lupakan, Iya. Pak. Tuhan berkata bahwa, ingat Dedi, pada saat kau tahu kebenaran dan kau tidak menyampaikan itu, maka ada satu beban dan tanggung jawab dirimu. Kalau engkau tidak menyampaikan firman Tuhan. Karena mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka pilih. Sedangkan kau tahu jalan mana yang harus mereka pilih. Apakah engkau akan berdiam diri untuk melihat orang-orang yang sedang berbaris menuju tempat yang salah. Padahal kau tahu jalan yang benar adalah sebelah kanan, bukan di sana. Iya. Saya bilang, itulah tugasmu. Makanya dari saat itu saya berkomitmen bahwa walaupun saya bekerja, saya harus menjadi berkat buat orang lain. Iya, iya. Sesibuk apapun, saya selalu sampaikan kepada gereja. Sesibuk apapun saya, kalau ada panggilan, silakan panggil saya. Dan saya tidak kenakan biaya apapun. Karena saya bilang, Tuhan saya luar biasa. Iya. Sudah begitu banyak berkat yang saya alami. Iya. Baik dari perkuliahan sampai bekerja, Iya. sampai dengan detik ini. Karya Tuhan begitu besar buat saya. Iya. Jadi saya tidak akan menolak pelayanan. Karena Tuhan titipkan satu message itu bahwa ada tanggung jawabmu di situ. Iya. Iya. Dikala engkau tahu berita Tuhan, tapi kau tidak menyampaikan, ada tanggung jawabmu di situ. Makanya di kesempatan ini buat sahabat menembus waktu, Iya. saya mau bagikan bahwa kita ini adalah representatif Tuhan. Iya. Cuma banyak sekali orang tidak menyadari Iya, bahwa kita ini representatif Tuhan. Tuhan. Kita menjalani hidup ya seperti biasa aja. Iya. Iya. Kita bekerja, kita berbisnis. Tapi apakah engkau merasa bahwa kau sudah menjadi representatifnya Tuhan? Iya. Dan itu yang tidak pernah atau mungkin sedikit orang yang menyadari itu. Iya. Iya. Karena menganggap bahwa dunia kita ini ya sudah jalanin aja. Bahkan kalau kita bertanya dengan orang-orang yang mungkin sudah pelayanan ataupun mungkin sudah hidup dalam Tuhan lama, apa tujuan hidupmu? Iya. Iya. Ya ini jalanin aja. Ya saya pelayanan A, pelayanan B dan sebagainya. Tapi mungkin mereka nggak tahu bahwa kita ini representatifnya Tuhan. Itu yang penting buat anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena di dalam diri kita adalah kita orang-orang yang sudah ditebus. Iya. Iya. Akankah kita berdiam diri melihat orang-orang yang seperti yang Tuhan mimpikan ke saya? Membiarkan orang-orang ya terserah. Yang penting saya sudah pelayanan. Yang penting saya sudah hidup benar. Iya. Iya. Tapi sementara kita membiarkan mereka. Iya. Iya. Bahkan mungkin tidak sedikit juga orang-orang yang mungkin hidupnya juga udah pelayanan tapi masih ngaco. Iya. Betul. Ya kan? Masih ribut di dalam satu gereja. Iya. Iya. Ya kan? Sehingga banyak orang yang mungkin merasa bahwa gue gereja nggak gereja sama aja. Iya. Dan ini yang saya mau bawakan dalam dunia bekerja dan dunia pelayanan, Iya. Pak. Nah itu Pak, ada orang yang dia seringkali agak membedakan. Oh hari Senin sampai hari Jumat bekerja sesuai dengan standarnya dunia. Ya. Dia hanya sesuai dengan standar Tuhan itu di hari Minggu waktu ke gereja. Nah seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu loh Pak. Ya. Karena dia pikir ya ini kalau saya nggak melakukan ini saya nggak bisa dapat order nih. Kalau saya nggak melakukan ini pencapaian saya nggak akan tercapai. Target saya nggak akan tercapai. Nah bagaimana Bapak memberikan saran buat mereka nih Pak? Ya. Dalam bekerja dan dalam berbisnis Pak yang saya jalani bahwa kita ini representatifnya Tuhan. Jadi setiap orang di sekeliling kita itu adalah tanggung jawabnya kita. Iya. Mereka melihat kita. Iya. Apakah kita benar-benar menjadi anak-anak Allah? Kita surat
Kristus yang terbuka kan. Betul. Tapi seringkali kita tutup suratnya, Pak. Ya kan, kalau perlu kita simpan dalam amplop. Ya kan? lihat nih. Ya kalau perlu mereka nggak tahu bahwa kita aktivis gereja, Iya. ya kan, atau kita sudah pelayanan. Iya. Karena kita merasa bahwa hidup kita juga nggak jadi contoh buat mereka. Betul. Ya kan, bahkan kita masih ngomong ngomong kata-kata yang kasar. Ya kan, mungkin kata-kata binatang, Iya. mungkin kata-kata jorok dan Iya. sebagainya. Kita menganggap itu suatu biasa. Iya. Oh, joke Iya. gitu kan, bercandaan kok, nggak ada masalah. Tapi ingat, pada saat kita tidak menjadi surat yang terbuka, pada saat kita tidak menjadi representatifnya Tuhan, Iya. siapa lagi? Iya. Apakah tunggu orang-orang sekeliling kita untuk masuk ke dalam gereja? Iya. Justru pelayanan yang sesungguhnya adalah di mana kita ada di dalam ruangan di luar gereja, di luar gedung gereja. Iya. Karena kalau sudah di dalam gedung gereja, memang mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan, gitu. Iya. Tapi justru pada saat mereka di luar, bagaimana kita? Iya. Itulah mereka harus membuktikan iman mereka itu dilaksanakan di luar gereja ya. Betul, Oh, di gereja mah semua kan kayak malaikat. betul. Tapi justru inilah yang menjadi tugas kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, betul. bahwa kita ini apakah benar sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Iya, anak-anak terang ya di dunia ini. Betul, Pak. Karena justru pada saat saya pernah bertanya kepada hamba Tuhan bahwa perlukah saya full time? Sementara begitu besar kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba Tuhan justru berkata, Dedi, saya hanya bisa menjadi berkat di dalam gereja. Dari gereja satu ke gereja yang lain. Berapa jemaat yang saya bisa jangkau? Ya sebanyak itu. Kalau saya pergi visit ke satu gereja, cuma ada 100 orang, saya hanya bisa memberkati 100 orang. Pergi ke satu gereja yang lain yang ada 300, ya bisa memberkati 300. Tetapi pada saat engkau tidak ada di dalam gedung gereja, berapa banyak ribuan orang yang kau bisa temui. Dan mungkin orang-orang itu belum tahu tentang Tuhan. Kalau saya memberitakan di gereja, orang sudah tahu Udah Tuhan. tahu, iya. Makanya mereka datang. Iya. Nah, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Iya. Saya tidak punya akses untuk menjangkau mereka. Iya. Sedangkan engkau ada di dunia sekuler, di mana engkau bisa bertemu dengan siapapun. Iya. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Betul. Dan justru disitulah kesempatan bagaimana engkau memperkenalkan Tuhan di sana. Iya. Justru itulah ya. Sebagai profesional dan pebisnis, kita merepresentasikan Tuhan kepada dunia ini kan sebenarnya. Iya kan? Betul. Harusnya begitu ya Pak ya. Betul. Karena kan yang dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan juga bukannya orang-orang yang saya sudah berseru, bernubuat dengan namamu, tapi dan sebagainya. Bahkan apakah kita yakin orang-orang yang sudah bernubuat ya menyebut Tuhan, memuji Tuhan, apakah masuk dalam kerajaan surga? Belum tentu. Karena apa? Apakah dia melakukan apa yang menjadi Tuhan? Yang keinginan Tuhan. Ini yang menjadi satu PR. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi satu tolak ukur di mana anak-anak Tuhan jangan sampai salah masuk, nyasar pintunya. Anak-anak, jadi anak-anak Tuhan sendiri nyasar pintunya. Apalagi kita mau bawa orang untuk masuk ke jalan yang benar. Gitu loh. Betul. Nah inilah yang menjadi satu PR kita bersama, di mana bahwa pada saat kita sudah diselamatkan, pada saat kita mengalami Tuhan, sampaikan itu bahwa begitu baik Tuhan itu. Dan pada saat kita mengalami pergumulan dan permasalahan, kita juga harus menunjukkan bahwa kualitas kita berbeda, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Betul. Seringkali malahan kualitas kita seperti bukan orang-orang yang takut akan Tuhan atau mengenal Tuhan. Betul. Karena apa? Begitu ada masalah sedikit kita sudah stres luar biasa. Bahkan mungkin sudah tidak mau ke gereja lagi, ya kan? Malahan orang-orang dunia akan berkata bahwa kok demikian. Nah, bagaimana kita bisa merepresentatifkan Tuhan? Nah, ini yang menjadi satu beban yang Tuhan titipkan buat saya, bahwa hidup harus menjadi representatifnya Tuhan. Gitu. Iya, Pak. Adakah pesan Bapak buat para profesional nih Pak, yang saat ini mungkin mereka hanya mengejar karir,
mengejar uang, mengejar materi. Sedangkan jiwa mereka mungkin kosong. Ya. Pesan Bapak buat mereka nih Pak, yang sekarang mereka pikir buat apalah ke gereja, buat apalah mengenal Tuhan. Kok yang penting saya mengejar karir saya, mengejar materi yang saya perlukan. Silakan Pak, kalau Bapak ada pesan-pesan buat mereka. Ya, pesan saya buat para pemirsa atau penonton, saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya kita harus tahu esensi hidup. Karena seringkali kita lupa esensi hidup. Bahkan bukan hanya lupa, tidak mau ambil pusing. Iya. Apa sih esensi hidup ini? Iya. Karena kita menjalankan ya kecil, besar, tahu-tahu menikah, Iya. punya anak, Iya. bahkan nggak sadar tahu-tahu sebentar lagi tutup usia. Iya. Pada saat ditanyakan apa esensi hidupmu, tidak sedikit Iya. saya sudah banyak bertanya kepada beberapa orang, mereka berkata ya umum lah, ya besar, kecil, besar, bekerja, berbisnis ataupun menikah, mendidik anak dan sebagainya. Iya. Siklus kehidupan lah Iya. itu ya. Pertanyaan apakah itu esensi hidup yang dari Tuhan? Kalau itu, apa bedanya orang yang sudah ditebus dengan orang yang belum ditebus? Betul. Iya. Tidak ada kualitas yang berbeda. Iya. Justru esensi kehidupan kita harus memahami bahwa orang yang sudah ditebus harus berbeda dengan orang-orang yang belum ditebus. Iya. Iya. Kenapa? Karena darah yang menebus kita Iya. itu mahal harganya. Nah itu yang kita harus mengerti. Iya. Nah jadi pesan saya buat para pemirsa bahwa sehebat-hebatnya kita bekerja, sesibuk-sibuknya kita bekerja ataupun berbisnis, percayakah bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Iya. Tuhan bisa beri dan Tuhan bisa ambil. Iya. Iya. Saya pernah ngalamin satu Iya. kisah Pak. Iya. Ya, jadi jam 3 pagi Iya. saya dikasih kesempatan Tuhan mengalami sakit yang luar biasa. Padahal saya sudah tidur Pak. Iya. Iya. Saya sudah tidur dan saya sudah nyenyak. Iya. Tiba-tiba saya dibangunkan sakit sekali di sini Pak. Oh. Sakit sekali di sini. Saya bangun, saya cuma ingat satu ayat. Iya. Ya, mati adalah suatu keberuntungan. Hidup untuk Tuhan. Tuhan. Iya. Iya. Itu aja ayatnya yang diingat. Ya kan? Nggak ingat ayat-ayat yang lain. Terus saya bilang, Tuhan, apakah ini hari terakhir saya? Karena begitu sakit luar biasa. Iya. Malam sebelum tidur nggak ada apa-apa. Iya. Tiba-tiba pagi dibangun. Kalau memang Tuhan mau ambil saya cuma satu. Bertanya sama Tuhan, bagaimana istri saya? Bagaimana anak saya? Iya. Iya. Karena istri saya kan sebagai ibu rumah tangga. Iya. Iya. Ya, di mana saya yang bekerja. Iya. Saya bilang, bagaimana Tuhan? Jawaban Tuhan luar biasa Pak. Sangat indah dan sangat membuat saya luar biasa. Iya. Karena Tuhan bilang, Apa tuh? Dedi, apa yang kau dapat, apa yang kau miliki, semua daripadaku. Oh. Engkau hanya sebagai saluran kecil. Jadi kau jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu datang daripadamu. Pada saat engkau nggak ada, maka aliran ini akan berhenti. Tidak, Dedi. Karena kau hanya sebagai satu saluran. Iya. Jadi pada saat sumbernya itu ada, Tuhan bisa pakai siapapun Iya. Iya. untuk memberkati keluargamu. Iya. Iya. Jadi engkau tidak ada apa-apanya. Iya. Iya. Jadi pesan saya buat orang yang mungkin sibuk bekerja, sibuk berbisnis Iya. dan sebagainya. Sadarlah bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Iya. Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa stop, Iya. Tuhan juga bisa mengambil. Ambil. Iya. Bukan berarti Tuhan jahat. Iya. No. Cuma untuk kita menyadarkan bahwa kita itu ada satu tugas di dunia ini. Bukan untuk cari uang. Iya. Karena kalau Bapak mungkin pemirsa juga membaca kisah tentang Abraham, Ishak. Abraham luar biasa kaya, Iya. ya kan? Tetapi apakah Ishaknya nggak bekerja? Bekerja luar biasa.
Ishak itu kekayaannya bukan hanya dari Abraham, tapi dia bekerja sendiri, diberkati makin hari makin kaya, Iya. bahkan lebih kaya daripada Abraham. Iya. Iya. Jadi kalau kita sibuk untuk memperkaya diri dan memperkaya anak kita itu salah. Iya. Iya. Karena apa? Setiap orang ada rezekinya masing-masing, ada berkatnya sendiri. Kita sebagai orang tua perlu nggak? Perlu, tetapi secukupnya saja. Ya, jangan beranggap bahwa dengan kita bekerja luar biasa, anak kita akan kaya. Iya. No. Iya. Iya. Dengan kita bekerja dan berbisnis luar biasa, anak kita akan sukses. No. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Iya. Iya. Tuhan bisa memberi, Iya. Tuhan bisa stop, Iya. Iya. Tuhan bisa ambil. Iya. 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 Jadi Kita mengandalkan sumbernya itu kan. yes. harusnya. Nah makanya pesan saya buat sahabat menembus waktu bahwa yuk kita sama-sama menyadari bahwa setiap kita ada di sini dan masih diizinkan hidup sampai saat ini, Iya. pasti ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Iya. Betul. Ada message Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena kalau sudah tidak ada message, Iya. sudah tidak ada pekerjaan, Iya. kau akan kembali ke rumah Iya. Bapa. Betul. Tapi pada saat engkau masih diizinkan di sini, bukan sibuk terus-menerus cari kerja, bukan. Iya. Bukan yang nggak boleh, boleh. Boleh, iya. Tapi harus cari esensinya. Iya. Kenapa? Pada saat kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan esensi itu, lakukan itu. Iya. Karena kesempatan itu suatu saat akan berakhir juga. Luar biasa nih Pak ceritanya. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Ada ayat favorit nggak Pak? Ya. Ayat favorit saya adalah dari Roma 8, Pak. Oh, ayat Roma 28. 8 ya. Ya, mungkin teman-teman sahabat Bisa dibacakan menembus ya, Pak, waktu. ya? Ya. Jadi saya bacakan ya. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi di situ saya potong-potong sedikit Iya. ya. Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Bukan sedikit hal, bukan Iya. satu hal, tapi dalam segala hal. Iya. Ya, dalam segala hal artinya apa? Semua hidup kita. Iya. Pada saat kita di dalam lembah, pada saat kita di atas, segala hal Allah turut bekerja. Iya. Baik kita dalam sedih, kita happy, Allah turut Iya. bekerja. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa kesuksesan kita karena kita, Iya. tapi Tuhan Iya. bekerja dalam segala hal. Ya, pada saat saya di lembah, Tuhan bekerja, menemani kita, membuat kita kuat dalam pergumulan permasalahan. Jangan dipikir kalau di lembah Tuhan melupakan kita. Iya. No, Tuhan selalu ada. Ya, cuma porsinya berbeda. Iya. Pada saat di lembah, Tuhan memberikan damai sejahtera. Iya. Tuhan memberikan kekuatan. Supaya apa? Kita bisa lolos. Iya. Kita bisa sampai mencapai apa yang Tuhan mau. Iya. Kita mengerti pada saat kita di lembah. Betul. Pada saat kita dibuat naik, nah Tuhan juga Iya. diberikan kekuatan untuk sampai naik. Berikutnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saya menyadari bahwa seringkali anak-anak Tuhan gagal memahami bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, berarti itu adalah rencana Tuhan. Karena tidak ada, kan ada lagi, Iya. tidak ada satu rambut pun yang jatuh Tuhan tidak tahu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, berarti Tuhan pasti tahu loh. Tuhan pasti tahu loh. Pasti tahu. Berarti Tuhan juga izinkan loh. Iya, izinkan. Berarti Tuhan juga punya rencana loh Iya. untuk hal-hal yang buruk atas Iya. kita. Oh, Iya. Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk atas kita. Ini yang harus dikelirkan anak-anak Tuhan. Karena apa? Dikatakan bahwa Tuhan tuh selalu untuk mendatangkan kebaikan. Baikan. Iya, iya. Jadi tidak ada rancangan Keburukan, Tuhan ya. keburukan. Iya, iya. Gitu loh. Ya. Berikutnya bagi orang yang mengasihi dia. Syaratnya Jadi ini. ada syarat. Ya, jadi jangan Tuhan turut bekerja Iya. dalam Wah, segala hal iya. untuk mendatangkan kebaikan. Wah, sampai situ stop. Selesai, ya kan? Tapi ternyata ayatnya kan berlanjut. Iya. Bagi mereka yang mengasihi Iya, dia. iya. Jadi ini ada satu standar. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, kalau kita mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, Iya. kasihi Tuhan. Jangan mau yang gratisan udah Iya. serah. Saya nggak ngapa-ngapain. No, Iya, harus ada respon. Iya. Yaitu kita mengasihi dia. Ya kan? Berikutnya lagi adalah bagi mereka yang terpanggil. Ya. Nah, saya juga lagi baca. Kenapa sih kok ada bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Kok Tinggal mengasihi semua ya? Kok mengasihi doang nggak cukup? Iya, nggak cukup ya. Nggak cukup gitu kan. Bagi mereka yang terpanggil. Saya pikir berarti
ada satu atau ada banyak orang yang sebenarnya dipanggil, Iya. tapi tidak merasa terpanggil. Panggil. Oh, iya. Mungkin sudah beberapa orang di sekeliling kita, mungkin sudah pernah dikasih tahu, lu harus berdoa, Iya, lu harus iya. baca firman, Iya, lu iya. harus takut akan Tuhan, Iya, lu harus melayani Tuhan. Iya. Mungkin sudah ada suara-suara itu, Iya. tapi tidak merasa Merasa terpanggil ya. untuk berbuat sesuatu, Iya. yaitu mengasihi Tuhan, untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Iya. Berikutnya adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi seringkali kita juga gagal paham. Oh ya udahlah, saya udah pelayanan udah cukup. Udah, saya udah pelayanan A, pelayanan B. Di ayatnya ada jelas terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, rencana Allah. Jadi pada saat menjalani hidup, jangan cuma sekedar pelayanan. Oh, saya taunya pelayanan A, saya taunya pelayanan B, udah cukup lah. No, Iya. setiap orang ada panggilannya masing-masing. Masing-masing. Iya. Ada yang panggilannya mungkin sebagai pemusik, Iya. ada yang worship leader. Iya. Jangan ketukar-tukar. Iya. Ya kan? Di dalam Betul. Alkitab juga kan Iya, ada iya. pelayanan sebagai imam. Iya. Ya, ada sebagai nabi dan sebagainya. Jadi jangan sampai Iya. kita tertukar-tukar. Iya. Karena apa? Kalau kita tertukar, Iya. pasti kita nggak akan sesuai dengan rencana Tuhan, betul, ataupun tidak akan Iya, maksimal. Iya. di situ. Dan jangan melihat orang, oh saya ingin seperti dia pelayan Betul, Bukan betul. rencana Tuhan buat kita di Betul. panggilan itu ya. Betul. Oh, kayaknya enak tuh Iya. kalau khotbah. Oh, enak tuh jadi ini tuh. Tapi padahal Iya. panggilan kita bukan ke situ. Iya. Makanya harus terpanggil sesuai dengan rencana Karena Tuhan. Tuhan, iya. Sehingga itu sempurna Iya. ayatnya. Iya. Ya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak pernah ada Iya. hal-hal buruk. Kalau ada hal-hal buruk, kita berpikir bahwa ini rencana Tuhan yang buruk. Iya. No, karena Iya. begitu Allah melakukan hal buruk, Iya. Allah gagal. Iya. Karena apa? Allah itu kasih. Kasih, betul. Apapun yang kita Iya. lakukan, Allah itu kasih. Kasih, iya. Pada saat Tuhan tidak mengasihi, berarti dia udah cuti Iya. jadi Tuhan. Karena apa? Kasihnya Iya, hilang. hilang, iya. Ya, Betul, jadi betul. artinya apa? Tuhan itu pasti penuh kasih. Iya. Rancangannya selalu baik, damai sejahtera dan sebagainya. Iya. Itu yang saya sudah jalani, Iya. baik dalam dunia pekerjaan, berbisnis dan sebagainya. Apapun yang saya alami, itu semuanya indah. Kalau kita mengalami sesuatu yang masih belum maksimal sesuai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita tahu Tuhan baik dan sebagainya, kita masih kok begini ya? Belum sampai ujung, Pak. Iya. Ujung-ujungnya Tuhan baik. Iya. Jadi pada saat kita belum sampai mengalami kebaikan Tuhan, berarti kita nggak boleh berhenti. Iya. Berjalan terus, karena kita akan tahu endingnya bahwa Tuhan Iya. Yesus baik. Baik, iya. Itu yang saya alami. Alam ya, luar biasa Pak Dedi. Ya. Cerita-cerita dan pengalaman Bapak nih bersama Tuhan. Ya. Pak, sebelum kita akhiri, saya mohon kesediaan Bapak untuk berdoa, Pak, bagi para penonton, sahabat menembus waktu yang saat ini mungkin mengalami burnout dalam pekerjaan, pelayanan, supaya Bapak bisa, melalui doa Bapak bisa menguatkan mereka dan mereka bisa masuk lagi dalam pelayanan. Ya. Ya. Oke. Silakan Pak, Bapak. Ya, mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama bersatu. Tuhan, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, Tuhan, menembus waktu. Kami mengucap syukur Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam dunia kami ya Tuhan, baik dunia bekerja maupun dunia bisnis maupun dunia pelayanan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin masih tidak sesuai dengan harapan. Mungkin yang kita harapkan A, ternyata terjadinya B dan sebagainya Tuhan. Ada mungkin dari sekian dari sahabat kita juga mengalami bahwa kok Tuhan melakukan seperti ini, kok saya mengalami seperti ini. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Kau akan menjamah mereka. Kau akan membuat mereka mengerti Tuhan tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan rencanakan atas hidup mereka ya Tuhan. Kau yang akan menjadi jawaban atas doa-doa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami dibawa, diizinkan Tuhan di dalam lembah, di dalam sesuatu hal yang kurang baik. Tuhan ada di sana untuk menjadi Allah yang menghibur, Allah yang memberikan damai sejahtera, Allah yang memberikan kekuatan, sehingga kami boleh bangkit kembali Tuhan,
untuk kami bisa mengerti tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kami boleh mengerti bahwa kami boleh mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Mungkin sekeliling kami membuat kami kecewa, mungkin kantor kami, perusahaan kami, rekan bisnis kami membuat kami kecewa, membuat kami undur. Bahkan mungkin anak-anak Tuhan yang mungkin yang mengecewakan bahkan. Tapi kami percaya Tuhan, kami hanya mau melihat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ada banyak pergumulan yang kami alami Tuhan, kami tidak mau melihat kiri dan kanan, kami tidak mau melihat besaran masalah kita. Kami mau melihat bahwa Engkau Allah yang baik. Kami akan melihat ke atas dan kami akan mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan tidak ada rancangan-Mu Tuhan, rancangan yang buruk. Tetapi selalu rancangan yang diberikan kepada kami adalah rancangan damai sejahtera buat kami semua Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kami juga damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan kami terus Tuhan, roh yang terus siap melayani Engkau Tuhan. Yang berapi-api melayani Engkau Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan kami Tuhan, kami mau tetap Tuhan melayani Engkau. Kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap membaca firman-Mu Tuhan. Karena itu adalah sumber dari segala sumber yang membuat kami semakin hari semakin kuat. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami ucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan sahabat menembus waktu Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan bimbingan, Kau memberikan penyertaan, Kau memberikan damai sejahtera. Sehingga kami boleh terus tinggal di dalam rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah hadir. Ya. Luar biasa sekali para sahabat menembus waktu. Perbincangan kita hari ini kita belajar banyak dari Pak Dedi. Bagaimana Pak Dedi sudah membuktikan bahwa profesionalisme, bekerja di bidang profesional tidak membatasinya untuk masuk ke dunia pelayanan, dan bagaimana kita yang hidup di dunia ini, kita dari hari ke hari kita harus merepresentatifkan kita sebagai Allah, wakil Allah di dunia ini. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir Pak Denny. Terima di kasih. podcast Menembus Waktu. Ya, semoga memberkati sahabat-sahabat menembus waktu. Amin. Terima kasih Pak. Para penonton, saya Denny Widya CBC pamit undur diri sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.